Apa aku percaya padanya? Ya? Tidak. Ia tiba-tiba bertingkah aneh belakangan ini, dan aku ingin tahu kenapa. Jadi aku memutuskan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan berpura-pura menjadi orang lain. Aku ingat malam itu dengan jelas. Aku sedang keluar untuk merayakan ulang tahun sahabatku. Sedang menimbang sebaiknya memilih carbonara atau Caesar salad dan tenggelam dalam pemikiranku sendiri tanpa menyadari bahwa semuanya sudah memesan makanan dan menungguku saja. Saat itulah mataku menatap seorang lelaki termanis yang pernah kulihat. Ia memiliki bola mata coklat gelap yang seakan bisa menenggelamkanmu dan seringai menarik. Aku langsung tersipu dan menundukkan kepala. Aku begitu malu. Aku pesan Caesar salad. Oh, tunggu. Carbonara ya. Pelayan itu menulisnya dengan senyuman yang semakin lebar. Aku tidak tahan dan semakin merona. Saat ia menjauh, aku mulai panik. Kenapa aku harus memesan carbonara sih? Harusnya pesan salad saja. Saat sahabatku melihatku, ia tertawa. Tenang, Ellie. Kamu terlihat baik. Tapi aku tidak baik-baik saja. Aku mulai berkeringat dan merasa panas. Dengan segera aku permisi ke toilet. Aku harus menenangkan diri. Tapi, begitu keluar dari toilet, pelayan dengan senyuman manis itu menungguku di luar. Aku begitu terkejut saat ia memperkenalkan namanya, Marcel, dan bertanya apa yang kurayakan bersama teman-temanku. Ini ulang tahun temanku. Jawabku terbata-bata. Ia membuatku sangat gugup, hingga tidak tahu harus melihat kemana. Ia terlihat seperti orang yang sangat baik, dan setelah mengobrol sebentar, kuberikan nomorku dan setuju untuk bertemu lagi. Aku tidak percaya keberuntunganku. Kami berkirim pesan sepanjang malam itu, membicarakan beberapa hal dan mimpi-mimpi kami. Rasanya seperti sudah mengenalnya sangat lama. Semua terjadi begitu cepat, dan beberapa minggu kemudian, Marcel mengatakan bahwa ia jatuh cinta padaku. Aku tidak percaya seseorang bisa jatuh cinta begitu mudah, tapi aku juga sudah sangat menyukainya dari awal dan mengatakan hal yang sama padanya. Kami mulai berpacaran malam itu dan menghabiskan hari-hari kami di taman. Marcel akan membawakanku hadiah atau bunga setiap kami bertemu. Bulan-bulan pertama rasanya seperti mimpi. Aku kemudian mengetahui bahwa ia hanya beberapa tahun lebih tua dariku dan juga berada di sekolah yang sama. Kabar beredar dengan cepat dan segera satu sekolah tahu tentang kami berdua, hingga kami dijuluki pasangan termanis dan orang-orang akan mengatakan betapa serasinya kami. Tapi ada yang berubah pada Marcel. Ia mulai berhenti perhatian padaku dan mulai berhenti memberikan hadiah. Kapanpun kukirim pesan mengajaknya keluar, ia akan menjawab sibuk atau tidak bisa bertemu. Aku bingung. Ia bilang ia mencintaiku beberapa minggu lalu. Aku berusaha tidak ambil pusing, tapi sesuatu terasa janggal. Satu hari, kuputuskan untuk memberinya kejutan, membawakannya makan malam dan kami akan kembali seperti sebelumnya. Namun, segera setelah aku sampai di sana, aku melihat banyak mobil dan mendengar musik yang sangat kencang. Marcel mengadakan pesta tanpa diriku. Aku kaget. Aku begitu marah padanya. Aku mulai berpikir mungkin Marcel berselingkuh dariku. Jadi, kuceritakan pada sahabatku tentang hal ini dan ia memberiku sebuah ide. Aku akan membuat akun sosmed palsu, berpura-pura menjadi orang lain dan mencoba mendekatinya. Jadi, ku buat akun itu dan mengirimkan permintaan pertemanan. Segera setelah ia menerima permintaan pertemanan, aku mulai bicara padanya, menjelaskan bahwa aku pergi ke sekolah yang sama dan berpikir bahwa ia keren. Kami bicara banyak dan menjadi teman baik. Saat itulah aku mulai mengujinya. Pada malam hari saat kami mengobrol, kutanyakan padanya apakah ia ingin menjadi pacarku, dan ia menjawab, maaf, tapi aku punya pacar. Aku begitu lega, karena kupikir maksudnya adalah diriku, yang asli. Tapi esok paginya, ia bertanya pada akun palsuku apakah aku ingin bertemu dengan pacarnya langsung.
Aku takut karena tidak mungkin aku bisa berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Jadi, aku membuat alasan pergi ke dokter gigi dan tidak bisa datang. Kemudian, ia memutuskan mengirimkan foto pacarnya. Saat itulah perutku terasa melilit. Notifikasi muncul di HP-ku dan segera ku cek. Aku tentu berharap itu adalah foto diriku yang asli. Marcel mengirimkan foto seorang gadis. Ia kemudian mengirimkan pesan setelahnya yang menyebutkan bahwa itu adalah pacarnya. Pacar? Gadis cantik itu berambut panjang dan memiliki pipi merona. Dan nama Julia tertera di bagian bawah foto. Tapi itu bukan aku. Marcel berselingkuh selama ini. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa ia melakukannya padaku? Ia bilang ia menyayangiku, tapi ternyata selama ini ia bersama Julia ini. Aku tidak bisa bernafas. Esok harinya di sekolah, aku tidak berbicara pada Marcel sama sekali. Aku sakit hati dan marah atas apa yang ia lakukan. Aku tidak mencarinya sama sekali dan saat jam makan siang, ia datang dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Yang benar saja. Ia hanya akan berlagak dan pura-pura tidak melakukan kesalahan. Aku tidak baik-baik saja, sama sekali. Jadi dengan marah, aku menoleh padanya dan berkata, "Hei, ada Julia di sana?" Dan menunjuk meja lain. "Kenapa kamu tidak bersamanya saja?" Segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutku, matanya terbelalak dan mulutnya terbuka lebar. Melegakan melihat wajahnya dipenuhi rasa kaget. Ia menyakitiku selama ini dan ia bahkan tidak peduli. Ia akan terus menipuku. Aku dengan cepat membereskan makananku dan berjalan menjauh. Aku bisa melihat Marcel dari ekor mataku. Ia masih berdiri di sana dengan syok. Malam itu, setelah sampai di rumah, ku blok semua kontakku dengannya dan menghapus semua pesan-pesan kami. Ia mencoba meneleponku beberapa kali, tapi tidak kujawab. Aku tidak ingin mendengar apapun alasannya. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku tanpa melihatnya lagi. Kuakui, aku menangis semalaman dan merasa sangat buruk beberapa minggu setelahnya. Tapi dalam kesedihanku, aku menyadari bahwa ia tidak layak untuk kutangisi. Aku tidak seharusnya memberikan hati dan waktuku begitu mudah dan mengabaikan teman-temanku untuk laki-laki yang bahkan tidak mencintaiku sama sekali. Pada akhirnya, aku lega atas apa yang terjadi. Karena walaupun aku merasa sakit hati, aku belajar banyak tentang harga diri dan seperti apa hubungan yang tidak sehat. Hubungan harus didasari dan dijaga dengan kepercayaan. Dan tanpa hal itu, suatu hubungan tidak akan pernah awet.